Misi Kak, perkenalkan sebelumnya nama saya tuh Habibie Aulia Ramadan dari jurusan Kehutanan A. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa ya Kak? Kakak Zahra dari AGT 19 Universitas Riau. Dan kakaknya? Kakak Alda Rolanda Utami dari AGT 19 Universitas Riau. Jadi baik Kak, saya ada tugas nih Kak tentang mewawancarai bagaimana pandangan kakak tentang Pancasila. Yang pertama boleh dijawab dengan Kak Zahranya. Kalau kakak Pancasila tuh yang kakak tahu ada 5 sila, masing-masingnya punya poin-poin tertentu. Dan kakak lebih expect ke poin keempat sih, karena saat ini kan marak terjadinya demo-demo untuk mahasiswa. Jadi kita tuh memang bebas berdemokrasi aja gitu. Seharusnya pemerintah juga harus menjunjung tinggi dan menerima aspirasi mahasiswa. Jadi penting sih Pancasila tuh, karena dia tuh ideologi kita juga kan. Jadi guys, menurut Kak Zahra, Pancasila itu sebagai ideologi negara. Dan menurut Kak Alda, gimana Kak? Kalau menurut kakak, Pancasila tuh ya 5 asas di Indonesia lah ya kan. Pokoknya itu tuh Pancasila sebagai dasar kita berpijak dalam melakukan sesuatu, mulai dari keagamaan sampai yang lain. Jadi menurut Kak Alda, Pancasila itu sebagai asas untuk kita berpijak di dalam negara ini. Mulai dari keagamaan maupun bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Permisi Bang, perkenalkan nama saya Habibie dari jurusan Kehutanan. Kalau boleh tahu nama Bangnya siapa Bang? Perkenalkan, nama saya Angga Indra Saputra dan saya di pertanyaan itu staf umum sarana dan prasarana akademik. Oke. Jadi di sini saya mau nanyakan tentang bagaimana pandangan Abang tentang Pancasila? Dengan Pancasila ya? Iya. Pancasila itu adalah ideologi negara. Terus dengan nilai-nilai yang ada itu menjunjung tinggi dari diri kita sendiri. Nah, bagian anak sekarang Pancasila itu kayaknya kurang diimani dari diri sendiri. Dengan nilai-nilai yang ada itu seperti ketuhanan yang Maha Esa, mereka itu sekarang lebih tidak percaya akan Tuhan mereka masing-masing. Nah, padahal itu sangat penting untuk kehidupan mereka sendiri. Nah, untuk menjunjung itu lebih tinggi lagi, dengan Pancasila itu lebih menanam lagi ya, dari anak-anak generasi sekarang itu lebih lagi gitu, dengan yang simpel-simpel gitu, misalnya menolong orang, terus mengajak orang yang beribadah, itu termasuk hal yang simpel untuk menanamkan nilai Pancasila sendiri itu. Nah, menurut Abang sih begitu sih, karena Abang tengok nih, mana anak generasi sekarang tuh kurang gitu, kurang menanamkan apa itu Pancasila. Pancasila itu sebagai apa dalam diri kita. Seperti itu sih bagi Abang. Kalau menurut Abang? Oke, terima kasih. Jadi menurut Bang Angga nih, Pancasila itu sebagai pedoman hidup ya, pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung kan nilai-nilai Pancasila ini telah kita amalkan. Ada juga yang belum. Apalagi khususnya untuk mahasiswa ya, Bang? Betul, itu sangat penting bagi mahasiswa. Karena dengan hal-hal kecil itu pun sudah termasuk dalam nilai-nilai Pancasila, seperti menolong teman sesama, segala macam, mengingatkan teman untuk beribadah, itu termasuk nilai-nilai Pancasila yang harus ditanam. Kalau kita tidak menanam sebagai mahasiswa, gimana kita mau meneruskan untuk generasi bangsa ini? Oke, terima kasih ya Bang untuk waktunya. Iya. Pak, perkenalkan nama saya Habibie dari jurusan Kehutanan. Kalau boleh tahu nama bapaknya siapa dan profesinya apa ya? Sanur Kolis, staf pengadministrasi umum Fakultas Pertanian. Baik Pak. Jadi di sini saya ingin menanyakan bagaimana pandangan Bapak tentang Pancasila. Menurut saya Pancasila yang pada saat sekarang ini sebagian masih relevan dengan Pancasila yang sebagai tempat dasar dari berdirinya negara kita. Namun ada perbedaan Pancasila zaman dahulu dengan yang zaman sekarang. Kalau zaman dahulu mungkin anak-anak setingkat SMP, SMA masih diberikan pendidikan tentang kewarganegaraan, Pancasila dan seterusnya. Namun pada saat sekarang ini agak seperti tidak menjadi sesuatu yang kebutuhan yang penting. Oke baik Pak, jadi menurut Bapak Pancasila itu sebagai landasan hidup ya Pak? Pedoman. Iya, pedoman hidup. Iya. Terima kasih atas waktunya. Maaf bila ada kesalahan. Misi Pak. Iya, boleh. Halo guys, kali ini aku ingin mewawancarai teman aku dari kelas B. Halo guys, nama aku Adel. Oke. Jadi di sini saya ingin menanyakan sesuatu tentang kepada Adel tentang bagaimana sih pandangan Adel tentang apa itu Pancasila.
Pancasila itu adalah ideologi bangsa Indonesia. Jawabannya adalah ideologi bangsa Indonesia. Menurut Anda seberapa penting sih Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, menurut saya itu Pancasila itu sangat penting karena Pancasila itu berfungsi sebagai kerangka acuan baik itu udah kehidupan sehari-hari ataupun Kehidupan bermasyarakat. ataupun kehidupan pribadi. Jadi menurut Adel di sini Pancasila itu sebagai kerangka acuan lah ya. Kerangka acuan dalam beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Adel terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Chandra Budha Putra Dari AGTC. agroteknologi ya. Jadi di sini saya ingin menanyakan bagaimana pandangan Abang tentang Pancasila? Ya, Pancasila itu sebagai ideologi bangsa Indonesia yang itu mempunyai 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus adil kepada siapa-siapa aja. Yang tiga, persatuan Indonesia. Ini persatuan Indonesia. Yang keempat, kesehatan yang dimiliki hikmat kebijaksanaan. Kita harus ya gitulah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, gitu. Jadi menurut Bang Chandra ini Pancasila itu sebagai ideologi bangsa yang dimana sila yang terkandung di dalam Pancasila ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, terima kasih Bang Chandra atas waktunya. Maaf mengganggu. Permisi Bang, dengan Abang siapa? Dengan M. Fadli Dari jurusan? dari jurusan Agroteknologi angkatan 22. Oke. Di sini saya ingin mempertanyakan kepada Abang bagaimana sih pandangan Abang mengenai Pancasila itu? Menurut saya Pancasila itu dijadikan sebagai landasan utama dan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti Pancasila dijadikan sebagai acuan untuk menyatukan masyarakat dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di masyarakat. Oke, jadi menurut Abang ini Pancasila itu sebagai acuan dalam berpedoman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Bang, terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya Bang. Permisi Bang, dengan Abang siapa, dari jurusan mana? Nama saya Janet Parmejaya, jurusan Ilmu Komunikasi Divisip. Oke, baik. Jadi di sini saya ingin menanyakan bagaimana sih pandangan Abang terhadap Pancasila itu? Pandangan saya tentang Pancasila. Tentang Pancasila, kan itu adalah simbol negara atau bisa disebut juga nilai-nilai negara gitu. Jadi pandangan saya bagus, tapi masih banyak orang yang tidak mengerti makna Pancasila, hanya bisa memahami teks Pancasila. Oke. Jadi menurut Bang Zenin ini Pancasila itu sebagai simbol negara yang dimana sila-silanya itu bisa realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya Bang? Iya. Baik, terima kasih Bang Zenin atas waktunya. Sore Kak, dengan kakak siapa dan dari jurusan apa ya Kak? Sore, saya Sela Gustiarani dari jurusan Teknologi Pertanian. Oke, di sini saya pertanyaan nih buat kakak. Gimana sih pandangan kakak tentang Pancasila? Menurut saya sebagai ideologi bangsa di mana nilai yang terkandung di dalamnya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi menurut Kak Sela ini Pancasila itu sebagai apa tadi Kak? Nilai Sebagai ideologi bangsa yang dimana nilai-nilainya bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Kak Sela, terima kasih ya Kak atas waktunya. Sore Kak. Sore. Dengan kakak siapa, dari jurusan mana ya Kak? Oke, nama Kak Lasmarito Sitanggang, biasa dipanggil Lasma. Kakak dari jurusan fisika. Oke, jadi di sini saya ingin menanyakan kepada kakak, bagaimana sih pandangan kakak tentang Pancasila? Oke, sebelumnya kakak mau nanya dulu nih, ini pandangan umum atau pandangan yang seperti apa gitu? Pandangan umum aja Kak. Oke, untuk pandangan umum itu kita tahu bahwa Pancasila itu pedoman dari bangsa Indonesia ini ya. Segala perbuatan yang kita lakukan itu berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Nah, kita juga tahu ada 5 buah ya butir dari Pancasila itu. Masing-masing dari kita mungkin sudah tahu lah ya butir-butir dari Pancasila itu apa-apa saja. Nah, salah satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita tahu kan kalau di Indonesia ini semua umatnya itu beragama. Jadi dengan adanya Pancasila ini kita dituntut untuk memiliki agama dan bertakwa kepada Tuhan kita masing-masing. Jadi menurut kakak pandangan untuk Pancasila ini sangat penting di Indonesia, karena kalau nggak ada Pancasila kayaknya kehidupan kita bakalan amburadul gitu. Kita nggak jelas, yang kita lakuin bisa aja nggak bener kan.
Tapi dengan adanya Pancasila ini, kehidupan kita teratur. Apapun yang mau kita lakukan itu ada dasarnya. Kita nggak boleh melebihi dari norma-norma yang sudah ditentukan dengan si Pancasila ini. Menurut kakak gitu sih, Dek, yang penting segala sesuatu yang kita lakukan itu harus berpedoman pada nilai-nilai atau butir-butir dari Pancasila. Mungkin seperti itu dari kakak. Baik Kak, terima kasih. Jadi menurut kakak ini Pancasila itu sebagai pedoman. Terima kasih Kak, maaf mengganggu waktunya. Selamat sore Kak. Oke, sama-sama.